Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 8 bab 3 semester 2, yaitu tentang budidaya satwa harapan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Pembahasan kita tentang budidaya satwa harapan yaitu ada 4 macam. 1. Jenis-jenis satwa harapan. 2. Sarana dan teknik budidaya. 3. Tahapan budidaya satwa harapan. Dan yang keempat adalah pemeliharaan budidaya satwa harapan. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab ini, maka kita diharapkan 1. Mampu menyatakan pendapat tentang keragaman ternak satwa harapan. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis, sarana produksi, dan teknik budidaya ternak satwa harapan. Dan yang ketiga adalah merancang kegiatan budidaya ternak satwa harapan. Pada saat ini masyarakat kita sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif. Salah satunya itu satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Untuk kelebihan dari budidaya satwa harapan itu diantaranya 1. Siklus hidup dari budidaya tersebut pendek. 2. Jarang terkena penyakit. 3. Murah harganya. 4. Mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan juga mudah. Negara kita Indonesia memiliki keanekaragaman jenis fauna, yaitu terbesar ketiga di dunia. Semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang patut kita syukuri bersama-sama. Dengan pemeliharaan ternak alternatif, bagi diri kita dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Berikut ini adalah jenis-jenis satwa harapan yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu 1. Cacing tanah, 2. Jangkrik, 3. Lebah madu, dan keempat adalah ulat sutra. 1. Yaitu cacing tanah, nama latinnya adalah Lumbricus terrestris, Panjangnya itu bisa mencapai 9 hingga 30 cm. Dia bergantung banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya Dia juga tidak mempunyai tangan, mata, maupun kaki. Di dunia ini ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Cacing tanah dapat hidup dengan tersedianya oksigen, air, pakan, dan suhu yang cukup. Dalam setiap hektar tanah, yaitu terdapat 1 juta cacing tanah. Dia bisa membuat lubang menembus kedalaman dengan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotorannya itu mengandung nitrogen. Nitrogen itu maksudnya adalah unsur hara penting bagi tanaman. Kotoran cacing tanah dapat mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat, struktur tanah menjadi lebih baik. Cacing tanah merupakan binatang berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi. Jika bagian ekor cacing tanah putus, maka dia bisa menumbuhkan ekor baru. Namun jika kepalanya putus, maka dia tidak bisa menumbuhkan kepala. Cacing tanah selalu bergerak menjauhi sinar karena kulitnya akan kering jika terkena sinar matahari, apalagi sekitar selama 1 jam. Jika kulitnya kering, dia akan mati. Cacing tanah termasuk hewan hermaprodit, yaitu berkelamin ganda. Kawinnya itu menyatukan cilitelum, bagian membengkak dekat kepala, dan bertukar sperma. Setiap cacing kemudian membentuk selubung telur dalam cilitelum. Yang kedua adalah jangkrik. Nama lainnya adalah cengkerik. Dia berkerabat dekat dengan belalang. Ciri khasnya tubuhnya rata dan mempunyai antena yang panjang. Cangkrik atau jangkrik jantan itu memiliki suara yang khas
Karena apa? Yaitu untuk menarik betina dan menolak jantan. Kegiatannya itu dilakukan pada malam hari seperti makan, mengerik, atau perkawinan. Makanya lingkungan budidaya jangkrik itu dibuat gelap supaya dia aktif ya. Kalau siang hari mencari perlindungan ya. Jangkrik itu merupakan pemakan tumbuhan seperti krokot ya, pertanian sayuran dan palawija. Dia suka mengkonsumsi bagian yang muda yaitu daun dan pucuknya. Biasanya umur jantan lebih pendek ya. Jenis jantan Gryllus mitratus itu sekitar 78 hari, sedangkan betina itu sekitar 105 hari ya. Tubuh jangkrik betina lebih panjang dibandingkan dengan jantan. Yang ketiga adalah lebah madu. Serangga ini merupakan serangga sosial. Hidupnya itu berkoloni atau berkelompok. Setiap lebah mempunyai tugasnya masing-masing ya. Dia mempunyai anggota masyarakatnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Satu lebah ratu ya, dia cuma satu lebah ratunya itu. Kemudian ratusan lebah jantan, ribuan lebah pekerja. Ya, spesies lebah madu itu ada Apis mellifera dari Eropa, Apis andosoni atau Apis unicolor Afrika, Apis dorsata, Apis indica Asia ya. Lebah juga menghasilkan lili. Lebah jantan cirinya itu berpantat tumpul, tidak bersengat, sedangkan lebah pekerja berpantat runcing dan bersengat. Lebah pekerja itu usianya dari muda sampai tua. Tugasnya itu perawat, penghubung di sarang, penjaga sarang, perintis, pencari tempat pakan atau bunga, pencari pakan, dan pembuat sarang. Lebah ratu berbadan panjang, berpantat runcing, bersengat, tugasnya hanya bertelur saja. Ya, setelah kawin 1 kali, lebah ratu segera masuk sarang dan bertelur seumur hidup. Dia tetap di sarang selama tidak ada yang mengganggunya. Habitat aslinya atau alaminya lebah itu di sarang yang berada di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas tempat menyimpan madu ya. Setiap satu sisir sarang lebah madu itu menghasilkan 15-20 kg madu ya, dan 3-4 kg lilin. Biasanya orang-orang di pedesaan itu membudidayakan lebah di gelodok batang kelapa ataupun randu. Yang keempat adalah ulat sutra, nama latinnya Attacus atlas. Ukurannya besar ya, tinggal di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan, Cina ya, Kepulauan Malaysia, Thailand, dan negara kita yaitu Indonesia. Dia termasuk hewan polyvoltin atau hewan hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polyphagus, yaitu hidup 90 golongan tumbuhan. Ya, hidupnya di 90 golongan tumbuhan. Dan juga dia termasuk hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua.